Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari stasiun Semarang Tawang. Pada pagi hari ini saya akan naik kereta api menuju kota Cirebon ya, yaitu naik kereta api Argo Sindoro dari stasiun Semarang Tawang menuju ke stasiun Cirebon. Nah, pada video ini saya akan menggunakan skema tarif khusus dari stasiun Semarang Tawang menuju ke stasiun Cirebon, naik kereta api Argo Sindoro kelas eksekutif dengan harga Rp140.000 ya. Oke, saat ini saya sudah masuk di stasiun Semarang Tawang, dan di jalur 3 stasiun Semarang Tawang tersedia kereta api menoreh dari stasiun Semarang Tawang Bangjateng tujuan akhir stasiun Pasar Senen ya. Kereta api menoreh sebentar lagi akan segera diberangkatkan karena sekarang sudah pukul 6.27. Kereta api menoreh berangkat pukul 6.30. Mari kita ke sana terlebih dahulu untuk merekam keberangkatan kereta api menoreh ya. Kereta api menoreh diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang tepat pada pukul 6.30. Nah, kereta api menoreh ini nanti setahu saya akan disusul ya oleh kereta api Argo Sindoro yang akan saya naiki. Kalau tidak salah itu di stasiun Pemalang ya. Oke, saya sudah selesai merekam keberangkatan kereta api menoreh, dan sekarang kereta api Argo Sindoro atau rangkaian kereta api Argo Sindoro dipersiapkan di jalur 1 stasiun Semarang Tawang ya. Dan saya akan naik di eksekutif 9 atau eksekutif yang letaknya berada di paling belakang seperti itu ya. Wah, lokomotifnya ternyata berstiker jumbo. Ini dia lokomotif dinas dari kereta api Argo Sindoro menggunakan livery jumbo ya, atau stiker jumbo seperti ini. Untuk seri lokomotifnya adalah CC206 1354 ya. Untuk deponya sepertinya Cipinang ya, kalau saya tidak salah ya, apa SDT ya, Sudotopo ya. Saya kurang tahu, nanti akan saya cantumkan ya. Dan untuk rangkaian kereta api Argo Sindoro ini sudah menggunakan rangkaian terbaru dari PT Inka Madiun atau rangkaian kekinian, yaitu kereta eksekutif New Generation ya. Jadi untuk tampilan dalamnya atau interior dari kereta ini itu sudah bagus ya. Jadi nanti kita akan lihat untuk interior dari kereta api Argo Sindoro ini. Saya mau menuju ke arah belakang terlebih dahulu di eksekutif 9. Saat ini saya sudah berada di samping dari kereta eksekutif 9 pada kereta api Argo Sindoro ya. Nah, di sini ini ada tulisan angka 9. Ini merupakan tanda bahwa ini merupakan kereta eksekutif 9. Lalu di sini juga ada tulisannya suatu nama kereta api atau nama kereta apinya ya. Di sini bertuliskan Argo Sindoro. Kita lihat dulu. Nah, Argo Sindoro SMT GMR.
SMT GMR ini merupakan rute dari kereta api Argo Sindoro. SMT merupakan singkatan dari stasiun Semarang Tawang, sementara GMR merupakan singkatan dari stasiun Gambir ya. Jadi untuk rute kereta api Argo Sindoro adalah Semarang Tawang, Jakarta Gambir, seperti itu. Oke, mari kita masuk melalui pintu belakang ya. Oke, seperti ini untuk tampilan salah satu bordes di kereta eksekutif New Generation ya. Jadi untuk toilet di kereta eksekutif New Generation ini hanya tersedia di salah satu ujung kereta saja. Jadi untuk ujung satunya itu tidak ada toiletnya, melainkan tersedia panel-panel seperti ini dan juga indikator-indikator seperti ini ya. Nah, jadi di sini tidak ada toiletnya, berarti toiletnya berada di depan karena ini merupakan bagian belakang ya. Dan untuk pintunya sudah menggunakan pintu otomatis. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan interior dari kereta api Argo Sindoro ya. Mantap sekali bukan? Berangkat dari stasiun Semarang Tawang tepat pada pukul 7.00 ya. Oke, baik semuanya. Jadi seperti ini dia untuk interior dari kereta api Argo Sindoro kelas eksekutif ya. Kereta api Argo Sindoro ini sudah menggunakan kereta eksekutif terbaru, yaitu kereta eksekutif New Generation buatan dari PT Inka Madiun ya. Jadi ini merupakan karya anak bangsa seperti itu. Untuk interiornya ini kurang lebih seperti ini, cukup mewah, dan interiornya ini juga kurang lebih hampir sama seperti di kereta cepat Jakarta-Bandung ya, atau kereta Wus seperti itu. Untuk dalam satu kabin kereta ini atau satu gerbong atau satu kereta ini mampu menampung hingga 50 penumpang
dengan konfigurasi kursi dua di sebelah kiri dan juga dua di sebelah kanan, serta semua kursi menghadap searah dengan laju kereta ya, seperti itu. Nah, selain kursi dua seperti ini, ada juga kursi jomblo atau single seat yang letaknya berada di ujung paling depan di sebelah sana dan juga ujung paling belakang di sebelah sini. Nah, untuk di paling belakang ini single seatnya kursi nomor 1C ya, berarti yang di depan adalah kursi nomor 13B seperti itu. Dan ini untuk pengaturan kursinya yang single seat 1C dan juga 13B ini bisa terbolak-balik ya. Kadang 1C nya ada di depan, kadang 1C nya di belakang. Begitu juga yang 13B, 13B nya kadang bisa di depan, kadang juga bisa di belakang seperti itu. Nah, untuk rak bagasi itu berada di atas kursi tiap penumpang seperti ini ya. Jadi rak bagasinya bisa kalian gunakan untuk memuat koper, tas ataupun barang bawaan yang lainnya ya. Ya, disesuaikanlah dengan ukuran yang ada di sini. Seperti itu. Kalau di sebelah sini juga tersedia televisi seperti ini. Di sini double ya TV-nya, di hadap sana dan juga hadap sana, jadi double, berarti totalnya di tengah sini ada 4 televisi seperti itu. Kalau di depan sana juga ada layar seperti ini ya. Karena saya lebih dekat ke arah belakang, jadi kurang lebih seperti ini untuk layarnya. Nah, di sini ada nama kondekturnya beserta nomor teleponnya. Lalu di sini tersedia tentang kereta Argo Sindoro ini. Nah, seperti ini. Di atas ini juga tersedia PIDS atau Public Information Display System seperti ini. Nah, ini sama seperti di kereta cepat ya. Nah, di sini tersedia estimasi kedatangan di suatu stasiun, lalu stasiun saat ini, ada kecepatannya juga, kecepatan saat ini, suhu di dalam ruangan, lalu ada tulisan ini berada di eksekutif berapa atau di kereta berapa, lalu ada larangan merokok, dan juga di sini ada CCTV ya. Lalu di sini juga ada tulisan ABCD. ABCD ini untuk penomoran kursinya ya. Berarti untuk kursi AB itu berada di sebelah sini dan kursi CD berada di sebelah sini seperti itu. Untuk fasilitas yang ada di kursi setiap penumpang itu di depan penumpang atau di depan kursi penumpang ini tersedia kantong seperti ini ya, yang bisa kalian gunakan untuk menaruh barang-barang kalian seperti itu. Lalu di sini juga tersedia waste bag untuk mengumpulkan sampah. Ini berbentuk kertas seperti ini ya, jadi lebih ramah lingkungan. Kita kembalikan. Di bawah kantong ini tersedia footrest yang bisa di-adjust naik turun. Untuk cara menggunakan footrestnya ini tinggal diginiin saja untuk membukanya. Untuk ketinggian yang pertama segini, lalu bisa diturunkan lagi dengan cara menginjak tuas yang ada di sebelah sini ya. Ini tuasnya kita injak, lalu untuk footrestnya kita turunkan 1 kali lagi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Dan menurut saya untuk footrest dengan ketinggian yang segini ini menurut saya lebih nyaman ya untuk dipakai seperti ini. Lalu di sebelah sini tersedia stop kontak versi universal ya. Jadi ini bisa digunakan oleh orang mancanegara seperti itu. Di sebelah sini, nah di antara penumpang satu dengan penumpang lainnya juga tersedia port USB seperti ini. Bentar. Nah, ada 2 ya, di atas dan juga di bawah. Ini ada yang Type C dan juga yang USB biasa. Oke, kita tutup lagi. Agak susah ya. Oke, di sini juga tersedia ampres ya. Jadi untuk port USB-nya itu terletak di bawah ampres ini. Lalu untuk kereta eksekutif itu sudah pasti ada tombol untuk reclining seat-nya. Jadi ketika kalian menekan tombol ini, lalu sandaran punggungnya didorong ke belakang,
maka kursinya ini bisa direbahkan ya, seperti itu. Lalu di sebelah sini juga tersedia meja makan atau meja lipat seperti ini yang bisa kalian gunakan untuk bekerja menggunakan laptop ataupun untuk makan ya, seperti itu. Kita kembalikan lagi ya, bentar. Oke. Lalu di sini juga ada tirai yang bisa digunakan. Jadi untuk tirainya ini merupakan model tirai gulung ya. Jadi untuk membukanya itu ditarik sedikit ke bawah, nanti dia akan ke atas sendiri seperti itu. Jadi seperti ini ya. Nah, dia akan naik sendiri seperti ini. Dan untuk naiknya ini pelan-pelan ya, jadi tidak ngagetin seperti itu. Dan untuk nuruninnya atau menutupnya tinggal ditarik biasa saja seperti ini. Nah, di sini juga tersedia gantungan seperti ini, maksimal 5 kg. Ada 2 seperti ini. Dan untuk penomorannya di sini menggunakan lampu seperti ini ya. Kereta api Argo Sindoro tiba di stasiun Pekalongan sekarang pukul 7:58, awal sekitar 3 menit dari jadwal ya. Jadi kereta api Argo Sindoro untuk jadwal datang di stasiun Pekalongan itu pukul 8:01 ya. Dan untuk eksekutif 9 ini letaknya persis berada di bangunan stasiun Pekalongan ya. Nah, ini di dalam bangunan stasiun Pekalongan ya. Dan kereta api Argo Sindoro masuk di jalur 1 stasiun Pekalongan. Untuk kereta api yang berhenti di stasiun Pekalongan itu banyak sekali. Hampir semua kereta api penumpang yang melintas di jalur utara Pulau Jawa itu berhenti di stasiun Pekalongan ya. Yang tidak berhenti di stasiun Pekalongan itu hanya 1 kereta api, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Gambir dan juga sebaliknya, seperti itu ya. Kereta api Argo Sindoro diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan tepat pada pukul 8:03. Nah, saat ini saya berada di bagian depan dari kereta eksekutif 9 ya. Tadi kan saya berada di belakang, ini saya maju ke depan di kereta eksekutif 9 ya. Nah, ternyata ada yang membedakan PIDS bagian belakang dan juga yang bagian depan. PIDS itu tadi adalah Public Information Display System ya. Nah, untuk PIDS di bagian depan ini ada indikator toiletnya. Karena kan seperti saya bilang sebelumnya ya, kalau kereta eksekutif New Generation ini toiletnya hanya tersedia di salah satu ujung kereta saja ya. Kalau tadi kan saya masuknya lewat belakang, itu tidak ada toiletnya, berarti toiletnya berada di bagian depan. Jadi untuk kereta eksekutif 9 ini toiletnya berada di bagian depan seperti itu. Makanya di sini juga tersedia indikator untuk toiletnya. Di sini untuk indikator toiletnya berwarna hijau semua, artinya kedua toilet tidak ada orang di dalamnya seperti itu. Kalau ada orangnya, toilet indikatornya itu akan berubah menjadi merah seperti itu ya. Untuk PIDS-nya ini kurang lebih sama seperti yang ada di belakang ya. Ada estimasi kedatangan di suatu stasiun, lalu ada stasiun saat ini, lalu ada kecepatan, suhu, tersedia di eksekutif berapa atau di kereta berapa, lalu ada larangan merokok, ada penomoran A, B, C, D seperti ini, ada CCTV juga di sebelah sini, dan bedanya cuma ini aja, ada indikator toiletnya seperti itu. Dan di depan sini juga tersedia layar seperti ini, sama seperti di belakang ya. Di sini ada informasi tentang kereta api Argo Sindoro ini, dan juga di sini ada mungkin iklannya dari KAI lah seperti itu ya. Lalu seperti yang saya bilang sebelumnya ya, kalau untuk penomoran di kereta eksekutif New Generation ini sudah menggunakan lampu seperti ini, jadi ini terlihat lebih jelas ya. 11C ini tersedia atau lebih dekat dengan aisle,
atau lorong, dan 11D ini lebih dekat dengan window atau jendela. Jadi meminimalisir penumpang tertukar tempat duduk seperti itu ya. Jadi untuk kursi A dan juga D itu duduknya di dekat jendela, lalu kursi B dan juga C itu duduknya di dekat lorong atau aisle seperti itu ya. Ada tulisannya kok, ini ada tulisannya seperti ini. Lalu yang di sebelah sini juga ada tulisannya. Nah, jadi ini sudah terlihat jelas ya seperti itu. Mari kita lihat toiletnya ya. Nah, untuk toiletnya langsung tersedia dua ya, toilet pria ke sebelah kanan dan juga toilet wanita ke sebelah kiri seperti ini. Mari kita lihat untuk toilet prianya terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada tulisannya toilet pria, dan di sini juga toiletnya, pintu toiletnya berwarna biru seperti ini. Untuk yang toilet wanita berwarna pink seperti ini, dan di atasnya juga ada tulisan toilet wanita. Oke, mari kita masuk terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini dia untuk toilet pria di kereta api Argo Sindoro ya. Oke, di sini untuk penguncinya itu ke sebelah kanan ya, agak berat. Oke, nah ini sudah ada gambarnya ya. Kalau ke kanan itu mengunci, kalau ke kiri itu membuka seperti itu. Kalau di sini juga ada ruang untuk membuka. Jadi ketika kalian mau membuka toilet ini, tinggal ini ditarik saja seperti itu ya. Dan untuk klosetnya ini menggunakan kloset duduk seperti ini. Tombol flashnya ada di sebelah sini. Lalu di sini juga tersedia pegangan. Lalu ini pengharum ruangan kalau saya tidak salah ya. Di sini juga tersedia jet shower untuk cebokan. Airnya mengalir dengan normal dan juga deras. Lalu di bawah sini tersedia tempat sampah. Lalu ada tisu gulung. Di sini juga tersedia wastafel. Airnya mengalir normal dan juga deras. Di sini ada tabung sabun, lalu di sini ada keran untuk foot washer. Jadi di bawah wastafel ini tersedia foot washer seperti ini untuk mencuci kaki ya. Jadi untuk menggunakannya ini tinggal dibuka saja seperti ini. Nah, nanti airnya keluar seperti itu ya. Kita matikan. Jadi di sini tersedia foot washer ya. Bisa kalian gunakan untuk mencuci kaki kalian atau pada saat kalian mau wudhu seperti itu. Nah, lalu di sebelah sini juga tersedia cermin yang ukurannya cukup lumayan besar. Ada 3 di sini ya, 1, 2 dan juga 3 di sebelah sini. Nah, seperti ini. Untuk luas dari toiletnya ini menurut saya cukup luas ya. Dan ini untuk toiletnya juga wangi seperti itu. Mantap sih. Oh iya, hampir lupa. Untuk gantungannya berada di sebelah sini ya. Nah, di sini letaknya berada di bagian atas di belakang pintu. Nah, di sini ada gantungannya. Maksimal 5 kg tulisannya. Seperti ini. Nah, untuk toilet wanita kurang lebih seperti ini ya. Untuk toiletnya ini kurang lebih sama seperti di toilet pria ya. Namun di sini untuk warnanya adalah warna pintunya ini warna pink. Lalu di sebelah sana itu tersedia baby cat desk untuk pengganti popok bayi ya. Untuk klosetnya juga menggunakan kloset duduk. Lalu di sebelah sini juga ada foot washer, ada wastafel, lalu ada tisu gulung di sebelah sana. Cerminnya ada 3, 1, 2, 3. Lalu ada pengharum ruangan di sebelah sana. Di sini ada apa ya? Oh, pembersih dudukan kloset. Di sini ada pembersih dudukan kloset ya. Dan untuk ruangannya juga lumayan besar. Di sana juga tersedia jet shower untuk cebokan. Tombol flashnya ada di sebelah sana. Tempat sampah ada di bawah sini dan juga di sini ada tisu gulung seperti ini ya.
menyusul kereta api Menoreh yang tadi diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang lebih dulu ya, lebih dulu sekitar 30 menit. Perjalanan kereta api Argo Sindoro kini telah tiba di stasiun Tegal ya. Kereta api Argo Sindoro masuk di jalur 1 stasiun Tegal. Nah, dari arah sana itu ada suatu kereta api yang akan segera melintas di stasiun Tegal ya. Untuk cuaca di kota Tegal ini cukup mendung, sama seperti ketika di Semarang tadi ya. Dan di sebelah sana itu ada kereta BBM atau kereta Ketel ya. Nah, ini keretanya melintas langsung. Suaranya langsung kedap. Nah, kereta api barang kontainer sudah melintas langsung di stasiun Tegal ya. Pukul 8:43 kereta api Argo Sindoro diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Untuk pemberhentian selanjutnya itu adalah stasiun Cirebon sebagai stasiun tujuan saya dalam perjalanan kali ini ya. Pukul 9:06 tadi baru saja melintas di stasiun Tanjung ya, dan ini terlihat di luar sedang hujan ya, karena ada bekas rintik-rintik air di kaca seperti ini. Nah, ini juga di luar memang cuacanya juga mendung ya, jadi kemungkinan nanti sampai Cirebon juga masih gerimis atau bahkan hujan seperti itu ya. Kereta api Argo Sindoro nanti masuk di stasiun Cirebon itu sekitar pukul 8:30. Ya, bentar lagi lah ya, seperti itu. Berpapasan dengan kereta api Argo Merbabu dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bank Jateng ya. Melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan ya. Cirebon Station, please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 9:31 terlambat kurang lebih 2 menit kereta api Argo Sindoro masuk di stasiun Cirebon ya. Perjalanan saya naik kereta api Argo Sindoro telah tiba dan berhenti di stasiun Cirebon ya. Dan ini ada nada kedatangan khas dari Daop 3 Cirebon atau daerah operasi 3 Cirebon, yaitu Kota Cirebon judulnya ya kalau saya tidak salah. Ini ada kereta api yang masuk. Lokomotifnya RNB, kereta api Tawang Jaya Premium dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Semarang Tawang ya. Saya mau jalan ke depan untuk merekam keberangkatan kereta api Argo Sindoro dari stasiun Cirebon.
Demi kenyamanan di area stasiun, kami mohon kerjasamanya untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya, serta tidak merokok di seluruh area stasiun. Dan jika Anda ingin merokok, silakan merokok pada tempat khusus yang telah disediakan. Terima kasih. In order to maintain comfort for all in station operator, Oke, baik semuanya. Kereta api Argo Sindoro sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon ya. Dan saya mau jalan ke arah pintu keluar dari stasiun Cirebon. Karena perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon, maka berakhir juga video hari ini ya, atau video perjalanan kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dari stasiun Semarang Tawang hingga ke stasiun Cirebon ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi dari kota Cirebon. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa like,